Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imrah Catur Aprilia Dewi dengan NIM 231509199 dari Prodi Sistem Informasi kelas 3B. Pada video ini, saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi untuk web server dan juga database server. Baik, yang pertama, saya akan lakukan instalasi dan konfigurasi SSH dan SFTP menggunakan Proxmox, PuTTY, dan WinSCP. Pertama, pada konsol saya akan melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username root dan juga password. Setelah saya memasukkan password dan masuk pada root, saya melakukan apt update. Nah, apt update sudah selesai. Step selanjutnya yaitu saya melakukan command apt install open ssh server -y. Step yang ketiga yaitu saya melakukan command systemctl enable now ssh. Command ini berfungsi untuk mengaktifkan layanan SSH service dan fungsi now agar layanan SSH akan dimulai segera setelah perintah ini dieksekusi tanpa harus menunggu sistem di-reboot. Baik, step selanjutnya yaitu melakukan command systemctl status SSH, lalu mengizinkan port 22 dengan cara UFW allow SSH. Lalu mengecek status dan juga UFW enable, lalu melakukan reboot. Nah, setelah melakukan reboot, saya akan masuk lagi ke root, lalu masuk ke etc ssh dengan perintah cd. Nah, di sini saya melakukan command nano sshd-config. Nah, di sini saya akan menghapus tagar pada port 22, lalu menghapus tagar pada bagian permit root login, dan juga pubkey authentication.
dan mengubah keduanya menjadi yes. Baik, setelah saya simpan dengan Ctrl X, Y, Enter, saya lakukan masuk ke file SSH config dengan perintah nano. Di sini saya menghapus tagar pada password authentication dan juga port 22. Nah, pada password authentication saya ubah menjadi yes. Lalu saya simpan. Step selanjutnya yaitu saya melakukan command password root, lalu memasukkan password baru. Baik, setelah itu saya melakukan restart dengan sistem CTL restart SSH. Nah, di sini sudah saya restart, lalu selanjutnya saya masuk ke PuTTY dengan memasukkan IP address lalu accept, dan login menggunakan root. Nah, di sini login sudah berhasil. Selanjutnya saya lanjutkan ke instalasi dan konfigurasi SFTP. Di sini pada direktori etc ssh saya mengakses SFTP dengan menambahkan beberapa match user root, Di sini pada match user root saya tambahkan password authentication yes, lalu root directory slash, dan yang ketiga ada permit to null no, yang keempat ada allow agent forwarding no. Baik, lalu yang
kelima yaitu allow top forwarding yes. Lalu yang terakhir yaitu X11 forwarding yes, untuk mengizinkan forwarding X11 untuk root. Nah, setelah saya save, saya lakukan sistem CTL restart SSH. Baik, di sini saya ada kesalahan pada match user root. Saya perbaiki kembali dengan masuk ke sshd config dengan perintah nano. Baik, setelah saya perbaiki, saya coba lagi dengan sistem CTL restart SSH untuk melakukan restart service SSH. Nah, selanjutnya setelah saya restart, saya akan uji coba SFTP saya menggunakan WinSCP. Di sini saya masukkan IP server dan memasukkan username root dan juga password yang saya buat sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk akses SFTP melalui SSH yang dilakukan di PuTTY. Selanjutnya yang terakhir saya melakukan uji coba pada command prompt dengan SFTP root dan alamat IP. Baik, di sini saya sudah berhasil untuk menguji coba pada command prompt. Selanjutnya, saya melakukan instalasi untuk instalasi dan konfigurasi Nginx. Pertama, saya masuk ke konsol dan melakukan login. Nah, di sini saya lakukan apt update.
Setelah melakukan apt update, saya melakukan apt install nginx-y. Nah, setelah terinstall, saya lakukan sistem ctl status nginx untuk mengecek apakah aktif atau tidak. Nah, di sini sudah aktif. Step berikutnya, saya mengizinkan port 80 untuk HTTP dan 443 untuk mengizinkan port HTTPS. Nah, setelah saya izinkan, lalu saya merestart service nginx. Nah, setelah saya restart dan juga cek IPA, saya masuk ke halaman HTTP dan alamat IP saya. Nah, di sini sudah muncul welcome to nginx, berarti saya sudah berhasil untuk membuka nginx. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk merubah tampilan HTML pada web tersebut. Nah, untuk merubah tampilan tersebut, di sini saya menggunakan nano var www.html-index.nginx-debian.html. Nah, di sini saya sudah masuk ke HTML-nya. Saya hapus tag body dan juga tag head dan menyisakan tag heading 1 dengan tulisan hello world. Nah, tampilan HTML-nya atau webnya sudah saya rubah. Di sini saya akan cek. Nah, di sini sudah berubah menjadi tampilan hello world. Baik, selanjutnya saya akan menginstalasi dan konfigurasi. Baik, yang pertama saya lakukan apt update dengan tujuan untuk memperbarui daftar paket dan repositori di sistem. Nah, di sini update sudah selesai. Lalu saya menggunakan command apt install mysql server -y.
Nah, di sini setelah selesai terinstall, saya mengetikkan MySQL Secure Installation untuk membantu melindungi server MySQL dari akses yang tidak sah. Nah, di sini saya sudah selesai menginstalasi dan mengkonfigurasi MySQL. Ini adalah tampilan dari MySQL sudah berhasil terinstall dan terkonfigurasi. Baik, selanjutnya saya melakukan instalasi dan konfigurasi pada PHP. Pertama, saya melakukan apt update. Lalu selanjutnya saya mengaktifkan server web Nginx agar dapat menjalankan file PHP. Di sini saya install PHP dengan versi 8.1 fpm. MySQL PHP 8.1 CLY-Y. Nah, di sini setelah terinstall, saya lakukan komen systemcpl status PHP 8.1 fpm untuk memastikan apakah sudah aktif running atau belum. Nah, selanjutnya saya di sini menggunakan komen nano etc nginx sites available default.
Nah, di sini berfungsi untuk mengubah konfigurasi tersebut, memungkinkan Nginx untuk mengarahkan permintaan yang tidak sesuai dengan file atau direktori ke indeks PHP, sehingga aplikasi PHP dapat memproses permintaan dan URL dinamis. Nah, di sini saya ubah menjadi indeks PHP. Lalu di sini saya juga ubah dengan menambah indeks PHP arch. Selanjutnya di sini saya menghilangkan tagar pada location PHP dan juga menghilangkan tagar pada Fastogi. Nah, di sini saya sudah selesai mengedit, lalu saya save dengan Ctrl XY Enter. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan command nginx-t untuk memeriksa apakah file konfigurasi ini sudah benar atau tidak mengandung kesalahan. Nah, di sini ternyata filenya masih mengandung kesalahan sintaks. Di sini saya kembali ke file konfigurasi dengan menggunakan command nano seperti yang tadi. Nano etc nginx sites available default. Nah, di sini saya coba untuk memeriksa sekali lagi apakah sudah benar. Nah, di sini syntax is okay. Selanjutnya saya menggunakan nano var www.htmlinfo.php untuk mengecek apakah sudah berhasil atau tidak.
Nah, sekarang saya akan merestart Nginx dengan command systemctl restart Nginx. Baik, setelah saya restart, saya akan mencoba untuk mengecek di browser apakah PHP saya yang sudah saya lakukan apakah terkonfigurasi dengan benar. Nah, dari IPA tadi saya gunakan untuk mencoba mengakses Nginx. Nah, di sini ternyata masih bad gateway. Kemungkinan saya masih melakukan kesalahan pada saat konfigurasi tadi. Di sini saya mencoba untuk masuk ke nano etc nginx sites available default.
Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengedit. Sekarang saya mencoba untuk merefresh. Nah, di sini sudah terlihat PHP version 8.1 yang sudah saya konfigurasi tadi. Baik, berikutnya yaitu membuat instalasi dan konfigurasi untuk PHP MyAdmin. Pertama, seperti biasa, saya melakukan apt update dan apt install PHP MyAdmin terlebih dahulu. Nah, baik, instalasi sudah selesai. Di sini akan muncul konfigurasi untuk web server. Di sini saya tekan OK lalu enter. Di sini saya memilih yes lalu menekan enter. Nah, selanjutnya saya masukkan password untuk PHP MyAdmin. Lalu saya tekan OK, enter. Nah, di sini saya masukkan kembali password, lalu menekan OK, enter. Nah, selanjutnya saya akan membuat symbolic link directory PHP MyAdmin ke dokumen root. Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk masuk ke SQL dengan menggunakan root. Selanjutnya saya akan create user dan mengizinkan semua privilege di semua database dan tabel. Lalu flash privilege tersebut untuk memuat ulang tabel hak akses atau privilege tables, sehingga perubahan pada izin atau akun pengguna yang telah dilakukan dapat segera berlaku tanpa harus restart server.
Nah, di sini saya sudah selesai untuk create user hingga flash privilege. Selanjutnya saya akan coba exit dan mencoba untuk mengakses PHP MyAdmin di browser saya dengan alamat http://alamat IP/php myadmin. Nah, di sini saya masukkan nama pengguna dengan PMA user dan juga kata sandi dengan PMA user. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk atau mengakses PHP MyAdmin di browser saya dengan IP saya sendiri. Baik, sekian dari video instalasi dan konfigurasi web server dan database server dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.